Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke guys. Wah, kali ini saya akan guys kipasan saya guys. Sumuk guys di sini guys. Meskipun mendung gini di sini di Jember nih guys, sumuk guys. Sumuk guys. Oke guys, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini guys. Support channel uploadnya bisa setiap hari guys. Bahkan sebentar lagi ini BBAK ya guys, ada kuliah ya, agak kuliah gitu ya, pertama masuk kuliah. Mungkin aku tetap upload ya, upload tapi agak sering gitu loh, sering nggak sekarang gitu. Nah guys, kali ini saya akan bercerita ya guys, ini tentang kisah pembunuhan lagi guys ini ya, yang menarik nih ya guys buat para netizen di seluruh dunia. Nah guys, in the world, Donald P. Gaskins terus membunuh walau di dalam penjara guys. Waduh, dia ini terus membunuh guys walaupun di dalam penjara guys. Ya, aku langsung ceritain. Donald Henry Gaskins adalah pembunuh berantai, pemerkosa, dan perampok yang terkenal dari era 1950 sampai 1970-an. Selama masa tersebut, ia sering masuk keluar penjara hingga pada akhirnya hukuman mati menghentikan segala aktivitas kriminalnya. Walaupun sudah divonis hukuman mati, hal tersebut tidak menghalanginya untuk terus membunuh walau sedang di penjara guys. Wah, jadi meskipun dia sudah dihukum di penjara selama mungkin bertahun-tahun ya guys, dia itu masih sempat menyiksa gitu, membunuh terus. Ia menjadi sangat terkenal setelah membunuh terpidana mati lainnya dengan peledak berukuran kecil guys. Kayak petasan mungkin ya. Ia sering dikenal dengan julukan P. Gaskins. Bentar guys, jadi dia ini seorang pembunuh ya guys. Dia ini dikenal dengan sebut julukan P. Gaskins, merujuk pada pertumbuhan badannya yang lambat guys. Jadi dia mungkin tubuhnya agak pendek, agak pentek gitu guys. Hingga pada akhirnya ia terlihat kecil guys. Mungil guys kan, pentek gitu guys. Nah, Gaskins lahir pada 31 Maret 1993 di Florence County, Carolina. Kekerasan dan ejekan mengikutinya dari rumahnya, di mana ayah tirinya memukulnya ke sekolah tempat dia bertengkar dengan anak-anak lain setiap hari guys. Ini pada akhirnya akan membawanya menjadi pembunuh berantai yang produktif di Carolina Selatan guys. Jadi mungkin di masa hidupnya dia penuh dengan kelam, masih tengah terus mungkin ya si P. Gaskins ini guys. Nah, pada usia 11 tahun Gaskins berhenti sekolah dan mulai bekerja sebagai mortir. Maaf guys, ada salah kata ya guys. Jadi mulai bekerja ya guys, dia guys sebagai montir, bukan mortir, montir. Pada usia itu ia membuat kelompok kriminal bersama temannya Danny dan Mars. Aksi kriminal mereka antara lain merampok rumah, menipu pelacur, bahkan memperkosa anak laki-laki. Ia ditangkap oleh polisi setelah terbukti melakukan percobaan pembunuhan saat sedang merampok rumah guys. Si ngerampok, si membunuh guys. Guys. Ia dihukum dan dipenjara di tempat pembinaan narapidana anak-anak. Di sana Gaskins sering diserang dan diperkosa oleh narapidana lainnya. Gaskins juga menikah dengan seorang wanita berusia 13 tahun. Walau Gaskins pernah berusaha untuk kabur, ia pada akhirnya kembali ke penjara dan menyelesaikan hukumannya. Nah, setelah bebas ya guys, si Gaskins ini bekerja di pertanian tembakau. Pada masa ini, ia tetap melakukan beberapa aktivitas kriminal seperti penipuan asuransi guys. Ia bekerja sama dengan petani tembakau lainnya untuk membakar lumbung mereka sendiri dan menipu asuransi yang akan membayar kerusakan tersebut. Aksinya akhirnya diketahui oleh putri seorang pengusaha tembakau saat ia sedang mencoba untuk membakar lumbung tembakau. Gaskins yang panik akhirnya mencoba untuk membunuh gadis tersebut guys. Ketika ketahuan ya, si Gaskins langsung mungkin pegel ya guys, ketahuan pegel langsung mau dibunuh. Nah, akan tetapi gadis tersebut berhasil kabur dan melaporkan aksi Gaskins ini guys ke polisi guys. Wah, jadi hebat perempuan ini guys, bisa kabur guys. Untung sih bisa kabur ya guys, kalau gak bisa kabur gimana? Dan saat di penjara, Gaskins melakukan pembunuhan pertamanya dalam upaya untuk menjadi power man atau orang yang berpengaruh di penjara.
Ia dijatuhi hukuman 6 bulan akibat pembunuhan tersebut dan membuat kehidupannya di penjara lebih menyenangkan dibanding sebelumnya. Pada tahun 1955, istrinya mengajukan gugatan cerai, guys. Gaskin menolak gugatan tersebut dan melarikan diri dari penjara. Tak lama kemudian dia menikah lagi, tetapi pernikahan keduanya hanya bertahan 2 minggu, guys. Waduh, ini nikah tok, guys. Ini dulu ya, guys. Dan pada Agustus 1961, guys, Gaskin dibebaskan dari penjara dan kembali ke South Carolina. Seperti biasa, ia mulai merampok dan melakukan pemerkosaan lagi, guys. Dan pada tahun 1962, ia ditangkap oleh pihak kepolisian North Carolina akibat memperkosa gadis berusia 12 tahun, guys. 12 tahun guys diperkosa, masih SMP, guys. SMP guys sudah diperkosa, ya. Ia divonis hukuman penjara 6 tahun dan keluar pada November 1968. Setelah keluar dari penjara, guys, kejahatannya tetap tak terbendung. Jadi dia keluar dari penjara tetap ingin melakukan kriminal dan pemerkosaan lagi, guys. Hingga tahun 1975, guys, ia mengklaim telah membunuh 80 anak laki-laki dan perempuan di sepanjang jalan raya di Carolina Utara, guys. Gaskin menganggap bahwa pembunuhan tersebut sebagai rekreasi akhir pekan, guys. Aduh, dan menganggap pembunuhan kenalan pribadinya adalah pembunuhan serius, guys. Wah, ini udah membunuh 80 anak laki-laki rekreasi akhir pekan. Gendeng ya uangnya. Beberapa pembunuh serius termasuk keponakannya yang berusia 15 tahun dan temannya, guys. Dia memikat kedua gadis itu ke sebuah rumah kosong di mana dia memukul, memperkosa dan menenggelamkan mereka, guys. Waduh. Selain itu, Gaskin juga melayani jasa pembunuhan dengan bayaran, guys. Ia pernah menerima pesanan dari seorang wanita bernama Suzanne Kiefer untuk membunuh mantan pacarnya Silas Yates. Waduh. Gaskin ditahan lagi tanggal 14 November 1975. Saat rekan sesama pelaku, Walter Neely mengaku kepada polisi bahwa ia menyaksikan Gaskin membunuh 2 pria bernama Dennis Bellamy dan Johnny Knight. Nice. Neely mengaku kepada polisi bahwa Gaskin menceritakan kepadanya bahwa ia membunuh orang-orang yang dicatat hilang selama 5 tahun belakangan, guys, dan memberi petunjuk di mana mereka dikuburkan. Nah, dan tanggal 4 Desember 1975, Gaskin membawa polisi kepada tanah miliknya di Prospect, North Carolina, tempat ia mengubur 8 korbannya, guys. Waduh, 3 roh, guys. Gila nih, guys. Dalam proses pengadilannya, ya, guys, Gaskin divonis atas 8 tuntutan pembunuhan pada 24 Mei 1976. 4 hari berselang, hakim memvonis Gaskin dengan hukuman mati. Akan tetapi, hukuman tersebut diturunkan menjadi seumur hidup karena berdasarkan petunjuk dari MA Amerika Serikat, ya, guys. Terkait aturan hukuman mati, sayangnya Gaskin malah melakukan pembunuhan lainnya pada tanggal 2 September tahun 1982. Pembunuhan lagi terus, guys, yang membuatnya mendapat gelar orang terkejam di Amerika, guys. Padahal ia sudah ditahan di blok keamanan tertinggi di South Carolina Correctional Institution. Nah, ia membunuh sesama terpidana mati lainnya, Rudolph Tinner. Nah, si Tinner ini adalah narapidana yang membunuh sepasang orang tua dalam sebuah perampokan, guys. Gaskin ini membunuh karena dibayar oleh Tony Cimo, anak dari korban Tinner. Oh, jadi anaknya bapaknya ini dibunuh mungkin, guys. Mungkin bapaknya. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan peledak C4 yang disimpan di sebuah radio. Gaskin memberikan radio tersebut kepada Tinner dengan alasan agar ia lebih mudah menghubungi sesama napi, guys. Nah, dan atas ketindakannya tersebut, hukumannya diubah menjadi hukuman mati, guys. Waduh. Gendeng, guys. Nah, oke, guys. Lanjut lagi ya, guys. Gaskin dieksekusi pada tanggal 6 September 1991 pukul 1.10 pagi di kursi listrik. Nah, 1.10 pagi waktunya Amerika, guys. Akan tetapi sekitar 11 jam sebelum waktu eksekusi, ia mencoba membunuh diri dengan memotong pembuluh darah di lengan, guys. Waduh. Kalimat terakhirnya, guys, terakhirnya si Gaskin ya, guys, adalah, "Aku akan meminta pengacara bicara
atas nama diriku. Aku siap pergi sekarang, guys. Nah, itu guys, kata-kata terakhirnya. Nah, jadi gitu guys. Kisah si siapa ini? Gaskin, guys. Donald P. W. Gaskin, ya, guys. Dia tuh terus membunuh walaupun di dalam penjara, guys. Waduh, ini kisah yang sangat kelam karena mungkin masa lalunya guys, hukum bertengkar terus ya guys. Jadinya dia pembunuh, guys. Memiliki sifat psikopat ya guys, mungkin ya guys. Aduh. Oke guys, sekian dulu cerita kali ini guys. Nantikan cerita-cerita berikutnya ya guys. Satu video vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeah.